Tertawalah kalian, tertawa durna bekas. Asal demi Tuhan, aku takkan pamit biar bumi menjepit. Akulah sajak berapi zombie, jejak abadi kurung baris-baris berhati. Sifatku bumi Adam Hawa serasa mati, biar luka menganga, kurubeklah dengan jumut. Nisatuan tepis ambang maut. Oke, balik lagi di channel Brebes Undercover. Channel Under Anti Cover. Wah, Nih pantun dulu ya Pak. Silakan. Makan ketupat bareng Pak Tatang. Cakep. Kalau seret jangan lupa minum air. Cakep. Kami ucapkan selamat datang untuk seorang lebih penyair. Mantap. Gimana Pak? Di perjalanan aman atau ada kendala? Alhamdulillah baik-baik saja dan happy-happy saja. Alhamdulillah. Ini terima kasih banget dari kami pribadi telah Bapak lebih telah menyempatkan waktunya untuk datang di channel Brebes Undercover. Harus. Ya, buat ngobrol ini. Sebelumnya gini aja, perkenalkan dulu Pak. Bapak ini siapa gitu loh. Iya, baik. Bahwa saya memang putra daerah asli dari Brebes dengan keakuratan data Desa Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Kemudian terlahir berbiografi hari Rabu Wage terlahirnya, kemudian adalah 17 Agustus 1968 dari Bapak, jalur Bapak seorang paranormal dukun dari Ibu santri. Maka apa aku mau bilang bahwa lebih penyair dari dasar lahirnya tertakdir dari dua pilihan. Abangan, dukun bapaknya, mamanya adalah seorang santriwati. Mohon maaf, Cenayang Pak. Artinya Bapaknya dulu itu Cenayang atau paranormal, itu bedanya di mana Pak? Dukun. Anak wong meriang supaya waras. Pengen pegatan supaya aja pegatan. Waduh. Pengen supaya kawinan dikemat. Betul itu bapak kan saya namanya Paing Darsono. Pak Paing Darsono. Iya, asli Ciampel, Mak Muria. Tapi suka berpuisi enggak Pak dulu Pak? Saya memiliki kegilaan kreativitas itu adalah setelah di SMP kelas 3 itu. Berarti dari turunan Bapak ini, Bapak Paing ini enggak ada jalur puisinya Pak ya? Dari jalur darah seni dari ibu, yaitu marhabana atau rebana. Serakalan. Kepret. Iya. Kepret. Betul. Kalau dari bapak kekuatan spiritual, telepati dan sebagainya. Ya berarti tadi mulai menggeluti puisi atau suka puisi itu kan dari kelas 3 SMP ya Pak? Betul. Karena ada kurikulum tentang mengenal sastra aku Khairil Anwar. Berarti triggernya itu atau pemicunya itu puisi Khairil Anwar itu? Betul. Saya memastikan sebuah adagium yang paten akan kedodoran marifat kepenyairannya manakala meninggalkan dari kegilaan pengaguman terhadap Khairil Anwar. Gampang ngomong, angger penyair ora demen marah Anwar, dodor kedodoran atau cekak ilmune. Cetek Pak ya? Iya, cetek. Karena itu primadona. Ada magnet yang luar biasa. Dari sosok Khairil Anwar ini. Betul, sebagai angkatan 45. Iya. Silakan dibaca, maksudnya tinggal pilih. Nah, lebih penyair ini juga terkenal dengan kebangkitan energi triloginya ya Pak. Satu itu kegilaan kreativitasnya ya. Yang kedua itu pemulasaran 200 mayit ya. Mulesi mayit Ya. sampai 200. Dan yang ketiga itu Pak Lebih ini masuk ke 100 puisi terbaik level ASEAN ya Pak. 10 negara.
Mantap. Ya, baik, satu-satu silakan dipetani. Saya siap. Bapak ini punya. Pak, mohon maaf Pak. Untuk pertama mungkin kegilaan kreativitas ya Pak. Yang dikatakan orang atau Pak lebih sendiri mengenai kegilaan kreativitas ini yang gimana atau bagaimana Pak? Totalitas sejajar dengan kegilaan. Oleh karenanya seorang penyair menijayakan di samping ada magnet atau stimulatif daripada mencintai Anwar, Ya. juga dia harus totalitas. Nah, total adalah bentuk sinonim dari kesamaan bahasa kegilaan kreativitas. Saya akan menyampaikan bentuk 3 kegilaan seorang lebih penyair. Ya. Pertama, Ya, betul. tertanggal 20 Mei 2006 lewat bupati saat itu, yaitu Bapak Indra Kusuma, yang sedianya 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional lewat hormat gerak saya diizini lebih penyair. Ini hari 19 Mei, besok 20 Mei akan jalan kaki 25 km sambil baca puisi. Pak lebih sendiri. Betul, dari pendopo ke sana sampai yaitu pendopo Kabupaten Brebes, alun-alun, kaki melepuh. Itulah kegilaan yang pertama. Selawe kilometer melaku karo maca puisi. Tanggal 20 Mei 2006. Dan itu puisinya yang dibaca apa Pak? Kurang lebih 500 saya sendiri termasuknya ini. Termasuk ini. Ini. Yang mana Pak? Yang ini, sebentar, maaf. Oke. Santai, Iya Pak. betul. Nah ini diantaranya ini. Ini puisi, kumpulan puisi. Gitu. 500 puisi untuk pemecahan rekor muri baca puisi 3 hari nonstop. Nah, Karya lebih penyair sebagai penggubah dan pelaku tunggal. betul. Tapi itu diganti menjadi 25 km karena Jamu Jago yaitu adalah yang membuat daripada pemegang rekor muri bilang harus ada, maaf, ada bilang 5 juta, 10 juta. Saya membuat sendiri terobosan diganti dengan 25 km jalan kaki sambil baca puisi. Itu lebih legendaris karena Pak kaki melepuh sepanjang jalan. Kalau ada polsek saya berhenti. Hormat, saya Bapak penyair. Dengan rekomendasi Bapak Indra Kusuma, langsung dia hormat. Tetapi di perjalanan ketika jauh dari polsek, anak kecil berbaris. Lagi maca apa? Lagi maca. Tapi saya menikmati. Ya Allah, sabar. Lagi begitu dekat polsek lagi mereka pada bubar. Jebule orang sembarangan. Sabar. Kegilaan. Itu yang dimaksud kegilaan. Di antaranya. Yang kedua adalah bahwa saya bisa meriang ketika tidak membaca sekaligus tidak bisa bikin puisi sampai 3 hari. Sakit. Senin, Selasa, Rebo, barang Kamis harus gawe saya protes pada Allah. Gusti, jangan baca puisi, nulis puisi kalau orang bisa. Ah itu bisa aja. Jadi 3 hari kalau nggak bisa protes, sebuah kegilaan. Jadi maniak puisi saya orangnya. Senin, Selasa, Rebo, Kamis saya protes. Tapi kalau bisa bikin puisi, makasih Tuhan, Engkau beri aku ilham, beri imajinasi. Yang ketiga kegilaan kreativitas adalah saya 4 lemari isinya buku semua. Sampai istri pernah bilang, Pak, Goning ayah, Goning yang melaku angel, pamene buku mana pelara, Pak dipakani buku. Sabar. Saya bilang seorang penyair harus gila baca mah lebih mancing kamar isinya buku kitab kuning, majalah, clipping, anjing-anjing ngomong. Buku apa dipakani buku? Sabar. Saya bilang puisi itu mah jangan monoton, aja bosen dengan ayat lebih penyair kualitasnya, kapasitasnya. Orang ada kebaruan, ada terobosan, ada istihad. Bagaimana seorang bomsek masuk puisi, Marilyn Monroe. Ingin dengar coba Pak.
namanya selingan penutup kegilaan kreativitas. Ya, sedikit Pak, sedikit Pak. Ya, enggak semuanya. Maksud untuk ini. Oh iya, untuk iya, ini. silakan Pak, silakan Pak. Bahwa di antara 1.250 puisi begitu liar imaji kami membawakan menyetarakan penyair angkatan 19 abad 19 David Antin dengan lebih penyair yang kedanan si Jiwadon. Andai kami bertiga hidup sezaman, kalau David Antin mencintai, aku malah tergila-gila cintai wanita yang sama, Marilyn Monroe. Ya, yang kedua silakan. Yang kedua, silakan. Mantap. Nanti Pak. Saya Oh, mau nanya. boleh. Tadi kan berarti 1.250 karya puisi Iya. Pak Lebay itu ya. Yang baru sekarang sementara ini Iya, bertambah lagi. Iya, sementara segitu ya Pak. Itu karya orisinil Pak Lebay penyair ya. Pure asli. Nah, masalah puisi sendiri berarti kan harus ada istilahnya dapat sumber ininya itu dari mana Pak? Ada 3. Inspirasi Pak, sumber. Ada 3. Pertama dari membaca. Iya. Membaca kontekstual, artinya textbook, juga membaca kauniyah, alam. Dalam kaidah sufisme tasawuf, maro'aitu say'a radallahu ma'ahu, nyong orang dalam sesuatu kejaba Allah dibalik itu ada hikmah di dalamnya. Dalam anak pring, oke sing gawe sapa Gusti Allah. Maro'aitu sadallahu ma'ahu. Artinya saya membuat puisi yang pertama karena dari bacaan, membaca textbook, buku, kitab kuning dan sebagainya, bla bla bla, kemudian dari alam sekitar, membaca alam. Yang kedua, ketika lawan diskusi dari kalian ini, ya juga ada ide. Itulah ide Kriya Sangon Indah. Yang ketiga terakhir sebentar mengenai pemicu pembuatan puisi adalah yaitu dari yang namanya kadang-kadang mimpi. Mimpi ru'yah, pasalnya ru'yah. Mimpi bilang Nabi mengatakan al-basyurat, yaitu tanda kenabian, yaitu mimpi yang bagi orang mukmin. Satu hal saya ingin menyampaikan, meskipun dulu konteksnya, tapi begitu gila dari penyair karena wawasannya luas kata orang. Mimpi 2 ini kalian harus waspadai. Serius. Pertama, mimpi wajahnya, bagian wajah ini ada yang luka, besoknya atau tak berapa lama kemudian pandi gawe wirang. Bagian wajah Pak. Iya, contohnya mata Itu. kelilipan, berarti percayalah kalian akan mengalami diwirangakan, dibuat malu. Lalu dari mana tadi mimpi itu? Yaitu interpretation dari Ibnu Sirin, seorang ulama yaitu yang bernama Ibnu Sirin itu mengarang buku tentang tahrim mimpi. Angger ngimpi bagian wajah luka ataupun tergores, maaf waspadalah, biasanya Pak Anawung nggak izin. Yang kedua, ini agak sedikit menggelikan, apa sih? Keplengnya TA1. Kotoran. Betul, semakin banyak keplengnya pan oli duit rezeki. Betul. Kok balikannya Pak? Makanya saya bilang, inilah uniknya seorang lebih penyair membaca sampai masa sejauh itu. Iya. Makanya berdoalah, nyampe ngimpi banyak TA1. Kotoran. Semakin banyak berarti duitnya Semakin banyak. bagus rezekinya. Artinya ada stimulatif itu. Ya, sekarang pemutaran. Ini Pak, iya. Pemulasaran 200 mayit itu yang bagaimana? Baik, saya dilantik sebagai perangkat desa, orang bilang pamong, mulai 16 September 2001, nembe ana BPD, Badan Perwakilan Desa, namanya Badan Permusyawaratan Desa. Direduksi, disedikitkan kewenangannya. Lurah tambah medek-dek saiki. Artinya itu bahasa yang gampangannya. Nah, saya itu resmi sebagai pamong desa Jambai, jabatannya Kaur Kesra. Sekarang kasih pelayanan. Alhamdulillah sudah resmi menyandang SHS 1 dari UNU Cirebon. Wow. Maaf. Ya, dengan skripsi
yaitu bertajuk Eksistensi Kepala Desa yang Visioner Bekerja dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang Desa. Alhamdulillah. Apa pengesaran? Mulai si maik wis 200 jumlahnya. Ada yang kakinya kaku, lebih baik kula niki padem, kira dunya nekuk, tenang, lebih nepakare. Dengan doa khusus, akhirnya alhamdulillah pakai air putih, jambi-jambi khusus, alhamdulillah sing bener-bener kaku dilemes. Lebih dapat dilawan. Amin. Betul. Yang kedua, matanya mendelik. Oh iya. Matanya katon. Azab, Pak. Dia juga nangis. Nangis. Kalau lebih niki tolong supaya matanya merem. Anak fitnah. Tenang, bagiannya Pak Ustadz. Akhirnya dengan doa khusus, alhamdulillah bisa merem. Alhamdulillah. Itu diantaranya. Itu diantara suka duka atau keunikan. Kok bisa matanya nggak mau ketutup itu gimana, Pak? Kenapa? Ulama namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah bilang karena banget larannya ketika Israel mencabut nyawa. Jadi kata Allah matanya sampai mendelik, kelewat itu. Tapi ingat ada kitab namanya Daqaiqul Akhbar, karangan imam daripada kelahiran daripada India. Dulu disampaikan Israel mendatangi calon mayit tergantung amal soleh. Kapan wong apik menyerupai bidadari. Nah kemudian andekan calon jenazah, calon mayit itu bentorangan, ya banyak petakilan, itu seperti ya katalah kayak menakutkan, serem. Tergantung objektivitas daripada itu. Dan kita nanti panjang umur. Kalaupun meninggal khusus khotimah dengan senyum simpul. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Tentang talqin bisa tanya talqin. Nah, yang mana buka? Silakan. Kita pengen ini, Pak. Maksudnya Ya, silakan. untuk mungkin yang beberapa kita dengar talqin itu kan pembacanya biasa, Pak. Mungkin dengan Pak Lebih Penyair ini ada sedikit yang beda. Versi Penyair penyair. itu betul. gimana, Pak? Bisa dibacakan nggak, Pak? Inilah kegilaan. Nah, betul, Pak. Iya. Jadi kami sudah, kata Pak Atmo, Lebih Penyair semenjak menempuh 25 km jalan kaki sambil baca puisi adalah marifat kepenyairannya. Artinya pucuk ke pucuk sudah di level tertinggi, alhamdulillah. Ahli ya, Pak. Iya betul. Karena memang kemana sing ora wong jarang bisa 20 kilometer mlaku karo maca puisi. Saben polsek Wanasari Kersana, kemudian Bulakamba, Tanjung itu saya menyerahkan. Tapi ketika jauh dari polsek, anak kecil dia maca apa? Anak kecil. Sabar. Ya ada komen, jangan melanggar HAM. Baik, kembali pokok. Itu, Pak. Ya baik, Kembali ke pertanyaan itu. yaitu mengenai talqin. Talqin artinya peringatan. Betul. Peringatan sesungguhnya dua versi. Sing kanggo sing si urip lebih baik telah meninggal dunia, dan kami kemas yaitu kami tidak mau katakanlah tidak ada perubahan, kebaruan. Alhamdulillah saya berijtihad, saya berimaji membubuhkan, memberikan rona baru di dalam talqin. Inovasi ya, Pak. Betul, inovasi. Gimana, Pak? Coba, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para taziah yang saya hormati, hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tamparan keras, memberikan Tambihul Ghafilin, salah satu kitab yang berarti tamparan keras orang-orang yang lalai. Tambihul Ghafilin, yaitu berupa apa yang dialami Ibu Masnah binti Waud ini sesungguhnya akan kita alami sebuah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan hari ini kita di TPU Cigedog, tempat pemakaman umum. Oleh karenanya kami ingat lahir disambut dengan azan, meninggal dunia diantar dengan sholat. Oh, itu alang singkat antara azan dengan sholat.
You understand? Yes. Indonesia jadi nangis. Ambil pucur. Boleh. Kalau Iya. yang manrobukannya Pak, itu dibacakan dalam puisi atau enggak Pak? Satu- Manrobu. Setelah itu. Iya. Selanjutnya, Santai. selanjutnya, marilah kita talqin dengan bahasa Arab berikut tahlilnya. Betul Pak, betul. Idza jaa munkarun wa nakirun man rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka wa ma qiblatuka wa ma kitabuka faqul bilisani fasihin ya amtal fakiro ummi masnah binti waud ingkang atosipun rikalane tekamaran jenengan wahai ibu Masnah binti Waud ditangleti seliro sapa pangeran seliro sapa nabi seliro kitabe apa kiblat apa macahap jawaba sing tegas sing gandes Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal Qur'anu kitabi wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani ing arsipun yakti Allah Tuhanku Muhammad Nabiku Al-Quran kitabku kiblat adalah yaitu Ka'bah Baitullah wong Islam lan wadon sedulur kawula talqin jadi dua bahasa Arabik Ya. kemudian diterjemahkan di sini puisi sebelumnya Itu. Inovasi. Memang. dan masuk di koran Oh itu koran di koran. besoknya SM Merdeka Suara- korannya Jawa Tengah ketika lebih penyair kembali pada pokok kegilaan yaitu 2006 baca puisi melaku besoknya dimuat Kompas Alhamdulillah oplah nasional lebih penyair berinovasi membaca puisi sejalan kaki sepanjang 25 km melepuh orang Jawa bilang abu tapi saya enjoy Karena dilakukan dengan kecintaan betul ya. kecintaan demen Iya akan puisi ini. betul karena Nabi Muhammad hadis Sahih Bukhari anta ma'aman ahbabta saya lebih penyair di atasnya ada namanya presiden penyair Sultan J.K. Bahri saya memimpikan begini kapan ya Allah yang lebih penyair pengen ketemu karo presiden penyair ditunggu-tunggu berarti setelah membaca puisinya oh amuk kapak akhirnya ketemu 2019 18 Oktober di tim Alhamdulillah Ismail Marzuki jadi hadis sahih itu menjadi satu konkret realitas antama aman ababda kamu akan bareng dengan siapa yang kau gandrungi menunggu 17 tahun padu pengen ketemu karo presiden penyair saya lebih penyair namanya dia Sultan J.K. Bahri angkatan 66 ketemu karena saya tersebut oleh hadis Sahih Bukhari anta mahaman ahbabta awan bakal bareng karo sapa sing didemeni yu demen karo mojang priangan akan kelakon Ya. wong Sunda demen karo Jawa. perbagi dulu ngawagan ya baik boleh Ini Pak mengenai perempuan Girsereng Pak. Ini ada kumpulan saja penyair ASEAN 3 Pak. betul Saya sedikit baca di apa namanya di kumpulannya ini silakan. ada nama lebih penyair. Ini memang benar Pak. Alhamdulillah itu suatu fakta tak terbantahkan namanya de jure dan de facto betul boleh Nah, menyinggung buku ini ya Pak. boleh Perempuan Girsereng. Ini kan kumpulan sajak penyair ASEAN ya Pak. betul 10 negara Dan nama Bapak ada di sini. betul fakta Fakta. Prosesnya itu seperti apa Pak? Maksudnya kenapa sampai nama Betul. penyair masuk di buku ini? iya 3 jawaban jadi hari ini nampaknya menjadi galanya angka 3 jadi pasangi maaf. Baik yaitu ada namanya LCPA Lomba Cipta Puisi ASEAN dengan katakanlah akronimnya LCPA dengan 4 juri terwakilkan 4 negara Malaysia,
kemudian Indonesia, Thailand, dan Singapura. Ada doktor, ada profesor. Nah, kami alhamdulillah ada informasi, saya langsung bekerja sama dengan yang namanya teman saya yang ahli teknologi. Pada penyair ingin ini mas, tolong mas, dia mulai sebagainya. Oh ya, saya membantu dengan tahajud. Ingat, lebih penyair gila tahajud. Alhamdulillah. Angger wetone malam Rebo wage, Fatmo bilang ATS budaya kenamaan lebih penyair. Kayak buat anak ente, kudu tahajud. Nah, saya tahajud, terus ada keelingan, ada kesadaran tinggi. Nabi Musa tongkat dibuang jadi ular. Nabi Muhammad membelah bulan. Kemudian Nabi Isa, wong mati dari penemani Nabi Isa. Akhirnya mukjizat cinta dikirim. Kemudian dari juri itu diterima, berproses dari 4 negara. Pengulangan terakhir dari Indonesia Dr. Abdul Wahid DS Purwokerto. Ada juga yaitu Profesor Dr. Abu Bakar dari Malaysia diantaranya. Thailand juga ada. Alhamdulillah dalam proses panjang kami masuk dalam urutan kalau nggak hilap umur 60. Alhamdulillah. Fakta tak terbantahkan. Tahun berapa ini Pak? Tahun 2020. 2020 baru. Masih anyar kan ya? Baru. Alhamdulillah. Silakan. Dan memang prestasi Pak Lebih sendiri ini udah pernah mengikuti beberapa ini ya Pak ya, beberapa event ya Pak ya, termasuk Indonesia Got Talent. Ini juga Pak Lebih pernah mengikuti itu ya? Betul, itu berskala nasional. Kalau ini berarti berskala ASEAN. Kami akuin jurinya 3 selebritis. Yang mengadakan adalah Indosiar. Sekarang RCTI tahun ini. Iya. Tapi sengaja kami nggak berminat karena ini lebih orisinil. Iya, Satu, Ria Irawan, janda muda. Senggol dong. Dia kaget. Siapa nama Abu Tarjono? Lebih kurang lebih penyair. Mau baca puisi siapa? Zombie saja Pantura. Ternyata dia kaget. Dari 10.000 diperas 5.000. 5.000 diperas lagi, bisa diperas, yaitu adalah menjadi 5.000. Nah, ketika akan 1.000, nggak apa-apa, pengalaman. Kalau lebih penyair, maaf, kata Ria Irawan. Maaf, ada perlu berkolaborasi, mengiringi. Maaf ya sampai di sini. Nggak apa-apa, saya menikmati. Jadi saya katakanlah meminggirkan, memajukan daripada, yaitu mengeliminir katakanlah sekitar 5.000 peserta. Alhamdulillah, ini faktanya. Ria Irawan, kemudian Anjas Mara, Unglanang Gagah, kemudian Vina Panduta, sini mbak paten ibune ya. Kini ngerti dong aktualita. Silakan. Cerita Pak ya. Nah, tadi yang di buku ini apa yang masuk ASEAN itu judulnya Pak? Mukjizat Cinta. Nah, itu boleh dibacakan nggak Pak? Nanti dong. Oh iya, baik. Sekarang. Iya, yaitu 3. Ya, Ya, baik. betul. Monggo. Mukjizat cinta ya Pak? Iya, siap. Saya boleh dibawa Pak? Ya, boleh. Ini. Ya, siap. Nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia rasanya kali ini di berusaha undercover bahwa kami bisa memberikan pencerahan bahwa dalam proses menjadi kami berdarah-darah. Menjadi penyair memang tidak gampang seperti membolak-balikan tangan. Betul. Ada proses menjadi. Bagaimana kegilaan seorang lebih penyair dilawani melaku 20 kilometer karo maca puisi. Pak Atmo pengolahan terakhir paling ada sudah ke tingkat marifat kepenyairan. Ada penyair dari Jawa Barat bernama Saini KM yang menukil tentang kepenyairan nggak sembarangan. Saini KM, penyair besar angkatan 66, menyampaikan sepenggal puisinya. Kepenyairan adalah ziarah tanpa peta, pelayaran tanpa bintang. Jadi kami merasa jadi penyair mau jadi apa? Makanya kepenyairan adalah ziarah tanpa peta. Tapi saya tetap menikmati. Ayo terus berpuisi ria. Pelayaran tanpa bintang. Apa ini arahnya nanti air pasang
air surut kami nggak peduli, yang penting berpuisi. Kerjanya penyair menulis puisi, mencipta puisi dan mempublikasikan puisi. Inilah 3 puisi terpilih dari 1250 puisi. 100. Oh, maaf. Alhamdulillah, terima kasih doktor dan profesor di antara yaitu juri dari 4 negara. Kami al-fakir ilallah, lebih penyair terpilih berkontribusi 100 puisi terbaik level ASEAN tahun 2020. Inilah puisinya. Mujizat cinta. Cinta sebuah kuali agama Abraham, susuri peradaban, luka sepanjang zaman, di kedahsyatan pancaran kebenaran, saat Sokrates pilih telan racun daripada lakoni pelacuran intelektual. Rasa itu gelar kalbu berdendang saat Einstein meracik 43 surat kasih sayang teruntuk Dinda Miraji Farid seorang. Percayalah, kolonial hanyalah tindakan pembual di tengah arogansi. Mainkan akal dangkal hingga di penghujung dunia. Saat mana Ini yang bikin teror di ufuk barat, abadi cinta di singgasana keagungan. Dentengkan para pelaku topeng, bersulam tangis mi'raj di munajat kepekatan malam, menjelma sekucur, merubah air jadi secawan, jadi gelombang. Kalaulah Tuhan Nyonya ragui cinta berkepanjangan, rasilah mati sebelum mati sekarang. Ada kalimat rasai mati sebelum mati. Itu beliau ada penyair terungkit terangkat dari hadis sahih Abu Dawud. Mutu qabla anta mutu. Rasailah mati sebelum mati beneran. ini saya nangis pasti. Amin. Nah, yang kedua. Betul Pak, Masya Allah. Mohon maaf para audien dan pemirsa sedunia. Seorang penyair membaca puisi memiliki tipikal masing-masing. Ampura kami ingin kemerdekaan. Sebentar Pak, saya minta tisu dulu ya Pak ya. Wah, bisa aja. Kali saya ini menitikkan Luar biasa. air mata yang Iya. terlalu suci gitu Pak. Oke Pak, silakan Pak lanjut. Sekali lagi buat pengkondisian, meskipun kami bisa membacakan berarti 2 puisi lagi. Iya. Setiap penyair memiliki tipikal gaya berkreatif di panggung berbeda-beda. Betul. Kami termasuknya. Inilah puisi yang kedua. Kami cintai Brebes karena kami orang asli putra daerah Brebes. Dalam puisinya juga ada Papat ikon silakan. Papat ikon Iya, Kabupaten Brebes dibantu oleh santri kami. Ada. Iya, silakan yang tenang. Jangan nervous. ada. Nah, kita cari puisi bahasa Brebesan, bahasa ibu. Nah kan, ada. Ada. Setelah Ibu Endang, setelah iya, Papat baik. ikon Betul. ini pasti heroik banget bro. Papat ikon Kabupaten Brebes. Siji telur asin. Pakijangan basis peternakannya. Loro bawang merah. Kelampok pusat pemasarannya. Telu batik salem.
ning kana pabrike papat lebih penyair The Great King of Pantura. Mohon maaf, kami memang agak represif. Betul Pak, betul Pak. Karena kami tidak mau tampil setengah-setengah. Iya betul Pak. Betul. Lanjutkan Pak. Ini yang terakhir. Pak. Mari Mudah-mudahan kita- kita akan membangun peradaban dari sastrawi di Brebes. Betul. Dalam arti menjadi orang berguna banyak pintunya, termasuk Ya. menjadi penyair. Ya, betul Pak. Dengan puisi-puisi pencerahan, puisi-puisi yang menentang mainstream, menentang kejumudan, ada kebaruan. Inilah puisi yang fenomenal. Kami bacakan di UNES pernah Semarang. Betul. Dan dari 20 univ terbaik di Indonesia. Mohon maaf Pak, saya Boleh. potong Pak. Biar saya yang membacakan judulnya Pak. Oh boleh. Betul Pak. Inilah. Mari kita sambut pembacaan puisi dari Pak Luhut penyair tentunya dengan karya orisinal ya Pak. Iya betul. Yang berjudul Zombie Sajak Pantura. Iya, siap. Lebih penyair. Yuk. Oke Pak. Zombie sajak Pantura. Akulah kebutuhan sajak selaksa zombie. Zombie biasa lumuti abad berbisa. Zombie sajak garami abad bermadu. Ragulah kalian ragu Brutus talas. Tertawalah kalian, tertawa durna bekas. Asal demi Tuhan aku takkan pamit biar bumi menjepit. Akulah sajak berapi zombie, jejak abadi kurung baris-baris berhati. Sifatu bumi Adam Allah serasa mati, biar luka menganga, kurup beklah dengan jumut. Kesehatan tepis ambang maut. Zombie benua hitam reinkarnasi, kepingannya mewujud zuriat. Pada Rumi menjelma Masnawi, pada hari tersampir deru campur debu. Pada Sutarji tersebut oh amak kapak dan bermuara zombie sajak Pantura. Memang kalian dijiwai pura, bukan pura-pura. Zombie sajak kawat penamparan kegamangan, datang mengasuh badai, sama bersama menetas madu. Hatiku maripat berdosi, akalku hakikat kebenaran, tanganku torekot keaslian, kakiku syarat aksi, simpul angin mencekik dupa takdir. Oke? Ini faktanya sudah hafal. Amin. Ada. Ini. Nah ini silakan. Ini sangat puisi sangat heroik. Simpul angin mencekik Dupa takdir. Kami nggak mau hanya lebih, orang bisa puisi. Jadi merobek takdir. Dengan puisi kami mendapat 3 hal. Pertama, dengan struktural. Bagaimana Bapak Indra Kusuma saat itu tahun 2006 rekomendasi baca puisi sambil baca puisi 20 km. Namanya berarti struktural, pejabat merangkul penyair. Subhanallah. Yang kedua, kami sudah ditasbihkan sebagai penyair berdarah-darah oleh sejarah. Artinya dalam proses menjadi, bagaimana membangun di Brebes ini, jangan hanya cuma telur asin, jangan cuma bawang merah, ada namanya sastrawi perpuisian. Betul. Menjadi orang berguna bisa dengan menjadi penyair. Dan ingat, The Great King of Pantura. Besar dalam bidang puitika. Ini sangat effortnya Iya, Pak. iya. Pak. Barangkali ada 2 pertanyaan, boleh? 2 pertanyaan. Pak, ini mungkin durasi kita sudah terlalu panjang ya. Pak. Mm-hmm. Mohon maaf dan Mohon maaf Pak. ya biasanya kalau untuk akhir-akhir ini kita tutup dengan
pesan Pak, pesan yang Pak. ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat, Iya. untuk penonton. Iya. Monggo Pak. Iya, Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? biasanya kami dengan yang namanya munajat. Apa munajat? Doa tertinggi, the prayer of He, itu dengan harapan, dengan asa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari A sampai Z kami menyimpulkan harapannya 5. Pertama, bahwa sudah waktunya kurikulum di bangku dari PAUD sampai perguruan tinggi di Brebes khususnya saat mungkin kondusif menghadirkan penyair. Betul. Harus ada penyair, tidak harus, tapi kalau memang belum ada saya siap. Dalam artian guru-guru BI tidak menjamin penjabaran narasi untuk puisi karena Pak, tidak mesti seorang sarjana bahasa Indonesia seorang penyair. Betul. Tapi setiap penyair pasti ahli bahasa. Jadi kami punya harapan pertama berasal lewat Brebes Undercover bahwa mari kita dunia pendidikan gandenglah para sastrawan, gandenglah kami siap. Kami Brebes, kami darahmu. Yang kedua harapan kami adalah menjadi orang berguna banyak pintu, termasuk jadi penyair sebagai pintu, yaitu figur menjadi orang yang berguna. Yang ketiga ada Paus Sastra Indonesia HB Yasin, doktor, dia mewanti-wanti, dimuat di Hari Suara Karya. Jangan sampai kota miskin sastra. Jadi kami punya keyakinan bikin ekstrim kalau sastra. Brebes itu kalau sampai misalnya nanti ada barbarian, apa barbarian? Orangnya wal kedwal, anak kosong diuntal, haram jel, halal minggir, namanya barbarian. Efek dari yang namanya adalah yaitu miskin sastra. Saya ingin jangan sampai Allah 17 kecamatan di Brebes ini tercinta sampai miskin sastra. Sayalah pengayaan sastra. Oke? Yang keempat, Ya, silakan. bahwa yang namanya sastra sudah waktunya bagian dari memanusiakan manusia. Uang akeh uang pencerahan. Jadikan Brebes yaitu the great house of God, rumah besar Tuhan. Termasuk kita juga sudah punya the great of King of Bantua lebih penyair. Terima kasih. Oke, tak lupa juga kita sampaikan terima kasih buat Pak Lebih Penyair yang sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tindakan yang Tidak, sangat familiar. Nah, untuk penonton Brebes Undercover sendiri, semoga kalian terhibur, tonton dan ambil yang baiknya, terutama untuk terutama untuk elemen masyarakat juga bahwa kita harus sadar seniman atau orang-orang yang berbakat memang ada di sekeliling kita. Oke lah, mari kita tutup Tay. Ya. Oke, buat kalian yang suka dengan konten ini dan saya rasa harus suka. Oke. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Dan Brebes Undercover pamit undur diri.